الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس والحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi kita. Kalau kita berpegang teguh secara sungguh-sungguh kepada Al-Quran dan sunnah itu, dipastikan akan selamat kehidupan kita di dunia ini, bahkan nanti selamat sampai kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, sebagai dasar khutbah kita, khatib membacakan tadi Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14. Di dalam ayat ini hadirin kaum muslimin, Allah memberikan gambaran kepada kita terhadap beberapa hal yang kadang melupakan kita atau melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah. Gambaran ini adalah gambaran bentuk-bentuk kecintaan kita selama di dunia ini. Jadi Allah jadikan terasa indah kita memandangnya. Itulah perhiasan dunia yang kadang melalaikan kita terhadap hakikat yang sebenarnya sebagai orang yang bertakwa. Mari kita ulang kembali ayat ini hadirin kaum muslimin. Kita berharap
Mudah-mudahan godaan-godaan dunia yang dibacakan oleh ayat ini kita bisa menjaga diri dan tetap menempatkannya pada posisi yang tidak salah. Hadirin kami semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu kecintaannya kepada yang pertama minan nisa, kecintaan kepada wanita-wanita. Yang berikutnya wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minaz zahab, dari emas, wal fiddah, dan perak, wal khailil musawwamah, kuda pilihan, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harth, sawah ladang. Di jalan Allah, inilah yang Allah jadikan terasa indah kecintaan kita kepadanya. Dan inilah fitrah kita, tidak bisa kita pungkiri. Hadirin kaum muslimin, kita mencintai wanita, dan mungkin bisa di istri kita. Kita mencintai anak-anak kita. Tidak ada kita yang tidak cinta sayang pada anaknya. Kita mencintai harta yang banyak, apakah itu emas atau perak, semua kita ingin dan cinta kepadanya. Kita mencintai, dikatakan di sana ada wal khail musawwamah, kuda pilihan, kendaraan, yang kalau kini bisa kita maknai mobil, motor, semua kendaraan kita. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Kita mencintai kerbau kita, mencintai sapi kita, kambing kita, bahkan mungkin ayam kita, mungkin bisa ternak ikan kita. Inilah gambaran misalnya di binatang ternak. Wal harth, sawah ladang, parak kita, ladang kita, sawah padi kita, ladang pinang, ladang coklat, semua ladang-ladang. Inilah digambarkan oleh Allah. Kecintaan kepada semua itu Allah tegaskan, zalika mata'ul hayatid dunya. Dan kasaduan tadi, kesemuanya, apakah cinta wanita, cinta anak, cinta emas, perak, sawah ladang, motor, mobil, binatang ternak, kuda, sapi, kambing dan sebagainya, atau sawah ladang kita, Allah tegaskan zalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah kesenangan dunia semata. Kesenangan yang dunia, kesenangan yang rendah dalam penilaian Allah. Zalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah kesenangan hanya di dunia dalam makna yang rendah. Lalu Allah katakan, wallahu indahu husnul ma'ab, dan ketahuilah di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini ayat yang ke-14. Ternyata kalau hadirin kaum muslimin kita coba evaluasi, seandainya mungkin kita dari yang beberapa sebab tadi sudah melalaikan ibadah kita pada Allah, berarti kita sudah lalai dalam kecintaan yang rendah. Deulah wanita, mungkin karena urusan istri, pakara mau urus anak, deulah mencari emas perak, mengurus oto kendaraan, mengurus binatang ternak,
mau urus sawah ladang, lalai kita sholat beribadah pada Allah. Lupa wak mengaji baca Quran. Bahkan karena ini juga melalaikan, tidak ada kita sholat 5 kali sehari semalam, berarti betapa rendah kita hati. Karena yang rendah cinta kita, lupa kita hakikat kewajiban takwa kepada Allah. Allah katakan zalika mata'ul hayati dunya. Yang saduannya itu adalah kesenangan dunia yang rendah dalam pandang Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan katalah Allah itu ada di sisinya tempat kembali yang baik. Lalu disambung ayatnya dalam ayat 15, Kul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu terhadap apa yang lebih baik dari yang tadi? Lainna muahwa, kata Allah, saya kabarkan kepada engkau wahai fulan, wahai jemaah masjid, adona lebih rancak daripada yang wak cintai tadi. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Adona lebih jauh lebih baik daripada yang kecintaan dunia tadi. Yang lebih baik daripada istri kita, daripada anak kita, sawah ladang, emas perak, kendaraan, kuda pilihan. Ada yang lebih baik kata Allah. Apa dia? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Ini yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka inda rabbihim, maka jannatun tajri, kami sediakan untuknya sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bagi orang-orang yang bertakwa yang tidak tertipu dengan urusan dunia tadi, Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan di surga. Ini seakan-akan ada yang kaum muslimin, ada kaitannya dengan wanita di ayat 14 tadi. Allah janjikan nanti ada di surga disediakan gambaran wa azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan, yang nanti hadiah khusus bagi kita. Dan kita juga berharap bisa nanti istri kita di dunia ini nanti bisa jadi dengan izin Allah menjadi istri kita di surga juga nanti. Tetapi Allah ini gambarkan, jangan lalai kita di dunia karena urusan wanita, kita mengabaikan nanti hadiah Allah azwajum mutahharah, istri yang disucikan nanti di surga. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan Allah. Inilah yang penting. Allah janjikan untuk orang yang bertakwa keridhaan. Ridho Allah inilah yang sangat tinggi hadiahnya. Karena kalau Allah sudah ridho dengan kita, Allah berkenan dengan sikap kita, Allah menyetujui, meridhoi, merelakan semua tentang kita, maka tentu hadirin kaum muslimin, karena Allah zat yang maha seluruhnya, akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sekarang pertanyaannya, di dunia ini apakah Allah sudah ridho dengan kita hadirin kaum muslimin? Sudahkah Allah ridho dengan aktivitas ibadah kita? Sudahkah Allah ridho dengan kesehari-harian kita? Ini perlu terus kita evaluasi hadirin kaum muslimin. Karena mumpung hari ini nyawa itu masih bertahan,
diizinkan oleh Allah di dalam tubuh kita. Andai kata nyawa itu nanti dipanggil, diambil lagi, diutus malaikat Israel datang mengambil nyawa kita, pertanyaannya pada saat nyawa lepas dari badan kita, apakah kita nanti akan menemui Allah dalam keadaan ridho atau tidak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, apakah jiwa kita ini mungkin dalam ketenangan di Allah? Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Ini Allah yang menentukan. Karena itulah hadirin kaum muslimin, di khutbah kita yang singkat ini khatib berpesan, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Di hari sisa umur yang kita tidak tahu batasnya ini, mari dari detik ke detik perjalanan kehidupan kita ini makin mendekat pada Allah. Jangan makin menjauh hadirin kaum muslimin. Tidak tahu bila batih. Apakah muak nanti sampai sudah Jumat, atau sampai besok, atau sampai minggu besok, atau sampai bulan besok. Tidak ada yang tahu. Karena itu Allah berikan rahasia, tidak dikasih tahu umur itu, agar kita selalu siap dalam ketaatan kepada Allah. Kalaulah tahu hakikat kematian itu, tidak ada yang bisa memastikan, maka sebenarnya tidak ada satu ruang pun, tidak ada satu detik pun dalam berbuat dosa maksiat kepada Allah. Kita akan takut ada di kaum muslimin. Karena bisa jadi kalau kita hanya berencana besok kama itu, kakarajo itu, tetapi Allah panggil nyawa kita, kita mau menghadap Allah dengan amal apa? Padahal hari ini mungkin kita masih banyak lalai, salat masih tinggal, mengaji ndak ado, kepada keluarga mungkin zalim kita, tidak ada infak sedekah masih kurang kita, masih banyak amal-amal kita yang belum bisa kita banggakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar dan tidak akan kembali, hadirin kaum muslimin. Sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia-manusia dalam makna seluruh manusia, tidak dipandang apa pangkatnya, apa jabatannya, tidak dipandang kekayaannya, dia merugi dengan berjalannya waktu, kecuali ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqq, nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.